selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaian yang rapi dan sopan seperti saya ini ya. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Yang keempat, fokus beribadah, tidak melakukan kegiatan lain. Dan teman-teman juga harus menyiapkan hati dan sikap terbaik. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Baik ya. Kak Made, kabarnya hari ini baik? Kakak Randi? Baik, Dewa. Oke, semuanya baik. Jempolnya, semuanya coba tunjukin jempolnya dua-dua. Oke, berikan tepuk yang buat Tuhan Yesus. Sore hari ini sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, boleh kalau ada kakaknya, adiknya, tos. Boleh ya, tos jarak jauh, tos. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Adik-adik di rumah semuanya berdiri, jangan ada yang duduk. Siapkan hati kita. Oke, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sing hallelujah to the Lord. Buat sore hari ini kami masih boleh ada bersekolah minggu. Sukacita dari surga boleh tercurah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersukacita pada sore hari ini. Saat ini Tuhan tolong kami, berikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan, sehingga dalam memuji Tuhan kami dengan semangat dan dengan senang hati mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Opi, Ya. Kak Opi coba pikir-pikir, kira-kira sudah berapa bulan ya ibadah online seperti ini? Berapa bulan ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 8 bulan. Wow, 8 bulan. Lama ya kita jumpa adik-adik. Lama sekali. Tentu adik-adik semuanya rindu untuk beribadah. Kakak juga rindu. Oh ya? Wah, tapi kita berdoa saja ya, Ya, supaya corona ini cepat berlalu. dan kita bisa beribadah bersama-sama tatap muka face to face. Ya, betul ya Kak.
Pujian ini berkata bahwa kita dalam situasi apapun tidak boleh menyerah. Masa menyerah apa Kak? Menyerah. Do not give up. Oh, Tidak boleh menyerah. Oke, Kak Randi, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Adik-adik di rumah mesti tetap berdiri ya, karena ini ada gerakannya loh. Ya, ikuti gerakannya bersama-sama ya. Oke, Kak. Tidak boleh menyerah kapanpun dan apapun yang terjadi. Buktinya 8 bulan kita bisa bertahan beribadah secara online walaupun ada rindu ya. Nah, Pujian juga tadi mengatakan bahwa kita harus tetap bahagia. Kita bahagia? Bahagia. Semuanya pasti bahagia ya. Oke, juga kita harus tetap berdoa dan taat kepada firman Tuhan. Walaupun kita pernah rasa takut, tapi ingat apa kata Tuhan. Gitu Kak Bia? Ya, Oke. harus taat kepada firman Tuhan. Silakan duduk semuanya. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman sekolah minggu kita. Silakan. Dang kedandang, dang dang kedandang, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan marilah tolong. Dang dang kedandang, dang dang kedandang, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan segera tolong. Rukun cinta satu sama lain, itulah namanya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah namanya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah namanya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah namanya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Terima kasih Tuhan, mendengar merdunya burung bernyanyi, merasakan indahnya sampai membelai, melihat
ikan air menari-nari, menghirup semerbak bunga mewangi. Ah, mengapa baru aku sadari betapa indahnya alam ini. Aku yang selalu tergesa, tak pernah nikmati ini, tak pernah pula mensyukuri semua berkat yang Kau beri. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat semua keindahan ini. Sempurna rancanganmu, tiada terselami. Dengan segenap hati Kau kupuji. Biarlah di dalam hidupku kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Saat ini kita masih mau memuji Tuhan. Adik-adik di rumah semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Silakan. Oke. Kalau ada yang mengantuk, bolehlah kita lompat ya. Boleh kakak ya? Lompat. Kakak hitung 1, 2, 3. Kita lompat 3 kali setinggi-tingginya. Oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita nyanyikan pujian ini. When I remember ya. Semuanya tepuk tangan. When I remember all the Lord has done, I never go back anymore. No, never, I never go back anymore. Sekali lagi. When I remember all the Lord has done, I never go back anymore. No, never, I never go back anymore. Sekali lagi kakak. When I remember all the Lord has done, I never go back anymore. No, never, I never go back anymore. I never go back anymore. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini ya. Adik-adik di rumah semuanya masih tetap berdiri ya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. It's a new day.
sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, kami datang mengucap syukur kepadamu atas segala perkenan-Mu di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami dari kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Di doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, duduk yang manis. Pasang telinga, siapkan hati, dan siapkan cinta yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan Kak Mutia. Shalom adik-adik, sudah siap dengar cerita firman Tuhan sore ini? Duduk yang rapi ya, dan dengarkan baik-baik. Yuk langsung saja kita ikuti cerita firman Tuhan sore ini. Firman sore hari ini yaitu kuasa Allah yang menolong kita. Diambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Saat hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang yang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan air kolam itu bergoncang. Sebab ketika malaikat Tuhan turun ke kolam dan menggoncangkan air dalam kolam itu, orang yang pertama masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu akan menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Wow, lama sekali ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu, lalu Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kemudian jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kemudian kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi, ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, adik-adik sudah dengar ya cerita firman Tuhan tadi. Sekarang kamu mau bertanya. Berdasarkan cerita tadi, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh? Ada yang tahu? Di mana? Ya, benar ya. Di kolam Bethesda. Jadi Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda. Pertanyaan kedua, berapa lama laki-laki itu menderita lumpuh? Ada yang tahu? Berapa lama? 38 tahun lamanya. Ya, jadi buat adik-adik yang sudah bisa menjawab, berarti adik-adik tadi memperhatikan ya. Berdasarkan firman Tuhan tadi, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kuasa Allah dapat menolong kita kapan saja. Kita hanya perlu meminta dan percaya bahwa Allah dapat menolong kita. Jadi adik-adik di rumah bisa berdoa apa saja, dan Tuhan akan menjawab doa kita seturut dengan kehendaknya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu sore hari ini yang sudah mengajarkan kami bahwa kapanpun kuasa-Mu Tuhan dapat menolong kami, dan Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan bahwa kami hanya perlu meminta kepada Tuhan dan percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Engkau memberkati Tuhan setiap adik-adik yang sudah mendengarkan berita firman-Mu, biar kiranya mereka semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami memberkati Tuhan kehidupan adik-adik sekolah minggu yang sudah menyaksikan, yang sudah mengikuti ibadah online sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita beri persembahan, kita mau berdoa ya Kak. Kak Madi akan pimpin kita dalam doa ya Kak. Oke, makasih adik-adik di rumah. Lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore ini kami sudah beribadah, dan saatnya kami rindu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua saya, berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah, persembahannya boleh dimasukin ke dalam amplop. Minta tolong mama papa untuk antar ke kantor gereja, atau bisa ditransfer ke rekening sekolah minggu di bawah ini ya. Adik-adik di rumah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Doa penutup akan dibawakan oleh Kak Marijan, sekaligus mendoakan anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Silakan Kak. Berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh mendengarkan cerita
cerita firman Tuhan. Semuanya apa yang kami lakukan sore hari ini Tuhan, Tuhan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak sekolah minggu yang ada, baik yang ada di Jalan Seberang maupun yang ada di Revival di Sulawesi di tempat ini. Tuhan berkati semua anak sekolah minggu yang ada Tuhan, sekalipun mereka masih saat ini sekolah online di rumah mereka masing-masing. Tuhan terus menyertai, memberkati mereka menjadi anak yang pintar, yang cerdas, yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati juga semua orang tua mereka Tuhan, yang setia untuk mendidik semua anak-anak yang ada. Biarlah Tuhan kasih Allah terus melingkupi kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati juga Tuhan ibadah online sekolah minggu. Sekalipun Tuhan kami tidak bertemu langsung dengan anak-anak sekolah minggu yang ada, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka memuji, menyembah Engkau, ketika mereka mendengarkan cerita firman Tuhan. Mereka semuanya Tuhan mengerti, memahami, bahkan menjadi anak-anak yang pintar, cerdas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak sekolah minggu yang berulang tahun, baik anak Florencia, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati anak Florencia, berkati kedua orang tuanya, apapun yang dikerjakan semua dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Sekolah Florencia juga Tuhan memberkati, jadi anak yang pintar, yang cerdas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati juga akan semua yang sudah melayani sore hari ini, dari pemain musik, dari yang memimpin pujian, bahkan yang bercerita, bahkan anak-anak yang terlibat dalam persembahan pujian, bahkan yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya minggu depan Tuhan kami kembali lagi Tuhan untuk melakukan ibadah online seperti saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. See you next time. God bless you. Mwah, mwah, mwah. Ayat 7. Amin.
Dia adalah setia. Dia akan Satu Yohanes 1 ayat 9. Pelajaran 7. Dia adalah setia dan akan menolong ayat lain. Dan saya menolong ayat lain. Amin. Orang-orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amsal pasal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Di dunia ini anak manusia anak yang berkuasa yang ayat 10. Markus 2 ayat 10. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kisah para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kisah para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan kau berkenan angkat ucapan dan renungan hatiku ya Tuhan, batuku dan penebusku. Amin. Tuhan, engkau berkenan, engkau berkenan dan renungan hatiku Tuhan, engkau berkenan dan renunganku. Mazmur 12 ayat 12. Gunung batuhan dan gunung batuku dan